Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya memberikan respon terhadap video yang diupload oleh saya Purin Ibrahim ya di live streaming 75 menit yang lalu. Jadi sejam setengah yang lalu ya. Di sini dia merasa kesal, sering dikritik ya, sering dibuat serba salah dan dikomentari negatif oleh sang debater, dan dia mengancam, awas sekali lagi kamu katanya macam-macam akan saya strike. Nah demikian jadi ancaman si Saiful Ibrahim kesal sama sang debater, karena kan kita tahu ya dia sering dibuat negatif ya oleh sang debater, dianggap sebagai kurang mampu tapi sok mampu. Di sini pun kan tadi siang ya, sang debater membuat komen 10 jam lalu sang debater berkas dikembalikan ke Osman Kaci, apakah benar mau dilepaskan mimpi. Di sini sang debater mengkupas habis-habisan ya keawaman ya, itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya kebegoan, kebegoderan gitu. Daripada saya Ibrahim tentang fenomena pengembalian berkas, bahwa itu bukan berarti bebas, bukan, dan kalau dihubungkan dengan Abdul Somad juga nggak ada hubungannya, kata itu no matching ya. Dan di sini Pak sang debater kita apresiasi ya, beliau menghargai dan membela Pak Abdul Somad, bahwa Pak Abdul Somad ini tidak sengaja, dia menyebutkan hukumnya, barang siapa dengan sengaja membuat postingan. Nah, Pak Abdul Somad sudah buat klarifikasi di depan MUI bahwa dia tidak sengaja, dia tidak menyuruh orang memvideokan, lalu video itu tersebar luas. Jadi kata-kata dengan sengaja itu membatalkan tuduhan bahwa Pak Abdul Somad menista agama ya dalam kasus salib jin dan seterusnya. Oke, bagus ya, sang debater pintar, cerdas, dan ya santun sama muslim ya. Kita dengar dulu bagaimana Pak Saiful Ibrahim marah terhadap sang debater ya, setelah dia mendapatkan saran dari Bonar Siregar. Bonar Siregar, udahlah Pak, kita berdamai aja Pak, bla 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 bla. Kita ini apa ya, di dalam intern Kristen sendiri perpecahan ya, antara dia dengan Paujeng apa-apa. Tapi si Saiful Ibrahim malah menyerempet ke sang debater ya, silakan. Saya berterima kasih. Saya Kristen dari kecil, Abi dari Muslim jadi Kristen, dan memang lebih gampang, lebih enak membawa jiwa-jiwa. Bagian Abi keberuntungan bagi saya, jujurlah Abi, karena visi saya juga begitu. Kadang saya nggak bisa ikut boleh mencari jiwa, ya biarlah kawan-kawan yang mampu, yang lebih mudah membawa. Saya bersyukur. Itu Abi, itu beban kita ya. Ya. Wah, luar biasa Bapak Bonar Siregar ini. Saya kira Bonar Siregar itu orang Islam gitu, karena Siregar itu banyak Muslim Pak itu. Enggak Abi, ini saya. Ya, ini saya. Banyak. Oh, haleluya. Iya. Ya, saya. Ya, memang banyak sekali channel-channel ini nggak memahami perjuangan saya, nggak memahami kenapa saya harus memegang dan masuk dalam urusan KC. Mereka itu hanya gaduh-gaduh saja, nuduh ini, nuduh ini. Wah, kasihan sekali, Kristen ini sudah minoritas, tapi kok nggak ada saling membela, saling membantu, itu nggak ada. Nggak ada persahabatannya. Jadi mau menampilkan dirinya, channel ini maunya gagah sendiri, channel ini mau gagah sendiri. Rudy Yohanes itu maunya gagah sendiri. Kemarin setelah kena saya strike, baru dia nggak berani ngomongin saya lagi. Sekali lagi kalau dia ngomongin saya, itu bisa down itu channelnya. Dia orang kayak begini apa gunanya itu? Dia ngomongin, saya lakuin apa, dia komentar. Saya baptis orang, dia komentar. Diejekin, nggak ada yang benar orang itu di mata Rudy Yohanes ini. Saya kasihan dia itu. Dia itu makannya apa begitu loh. Kok sampai mentalnya seperti itu. Semua pendeta dikritik, semua hamba Tuhan diejek. Nggak ada yang benar di hadapan Rudy Yohanes. Jadi dia ngomong apa yang tidak bisa dia lakukan. Dia ngomong apa yang tidak dilakukan. Tetapi sepertinya dia itu tahu semua dan melakukan semuanya. Ini aneh. Benar. Iya.
Wah, ini salah satu contoh. Ada lagi yang lainnya ngomongnya begini, Ya, jadi beliau mengancam ke sang debater tidak hanya strike tapi juga mau take down Bennett ya. Berarti kalau Bennett itu berarti dia berjanji akan membuat kalau sang debater macam-macam lagi, banyak ngomong lagi akan diberikan strike. Berarti strike-nya harus 3 kali ya. Strike 1, strike 2, strike 3, maka terjadilah namanya Bennett. Bennett berarti tidak muncul di permukaan. Terhapus gitu loh. Jadi betul-betul ditutup oleh YouTube demikian ya. Karena dia mungkin Pak Abi Saifudin kan banyak dikritik ya. Dia mengatakan itu sang debater itu tidak tahu menau, tidak bermain tapi sok tahu dan sok bermain. Padahal di sini kebalikannya ya. Sang debater malah mengatakan inilah pendeta kalau jadi juru bicara apa namanya itu sebagai advokat nggak tahu tapi sok tahu akhirnya ngawur dan bikin malu. Nah silakan ya di channel. menyampaikan secara resmi saya sebagai koordinator penanganan kasus MKC bahwa berkas yang disampaikan, yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik karena kurang lengkap. Memang tentu saja akan kurang lengkap kalau Abdus Somad tidak ditangkap. Nah, kawan-kawan, inilah saya bilang Bapak ini tidak selayaknya menjadi juru bicara. Kenapa? Beliau mengatakan seolah-olah berkas MKC itu tidak lengkap, maka dikembalikan oleh kejaksaan kepada penyidik. Sudah. Dan beliau mengatakan memang tidak lengkap kalau si Somad nggak ditangkap. Urusannya apa, kawan? Tidak ada dibuat di situ Somad dan MKC berkelahi. Sehingga satu ditangkap, yang satu bebas, nggak lengkap. Harus ditangkap dua-duanya. Tidak, kawan. Ya. Saya nggak ngerti apakah orang ini begitu dendamnya sama Somad itu, kawannya. Dikit-dikit dibawa Somad, dikit-dikit Somad. Kalau Somad nggak tertangkap, kayaknya nggak dikit-dikit. Nggak puas hati mereka ini. Tetapi itu sah-sah saja, kawan. Kenapa? Itu menurut pandangan dari Pak Saifudin. Nah, saya tidak tahu apa isi surat itu. Tidak mungkin dibuat jaksa di situ. Berkas ini dikembalikan, ya, karena tidak lengkap, karena tidak memenuhi unsur di mana Somad tidak ditangkap. Tidak ada unsur di dalam pasal penistaan agama. Somad harus ditangkap. Tidak ada itu. Inilah aku bilang, aduh, kalau orang tidak hukum bicara begini, ngawur, kawan, ngawur. Nah, informasi yang terkini ya dari channel Pak Jonathan Nandar kan. Jonathan Nandar itu kan seorang SH. Sarjana Hukum dan MH, Master Hukum ya dari Unair atau dari mana ya, dari Surabaya. Dia mengatakan bahwa apabila P21 dikembalikan oleh kejaksaan, bukan berarti hal-hal yang prinsipnya itu terlepaskan, tapi kekurangan-kekurangan yang sifatnya teknis, misalkan nama, ya misalkan Kosman bin Sunet, tahu-tahu namanya Kosman bin Sunetnya nggak ada, dikembalikan gitu. Dan disebutkan ini yang digaris bawahi ini yang salah atau ini yang kurang lengkap begitu. Misalkan Kosman bin Sunet nomor tanggal tempat tanggal lahir kosong padahal harus diisi, dikembalikan. Jadi hal-hal yang sifatnya prinsip, bukan masalah yang sifatnya esensial ya. Demikian apalagi yang berhubungan sama pasti dikembalikan gara-gara si siapa Abu Somad nggak disebutkan ditangkap, ya salah, itu nggak ada hubungannya. No matching kecuali Abu Somad berantem dengan Kosman ditangkap, Abu Somad pun ditangkap untuk sama-sama didalikan, enggak. Nah, itu kan hak jawab, mana bukti hak jawabnya? Apakah dia mengatakan bahwa saya mengkomentari video Pak Abdul Somad bla 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 bla, maka saya menyampaikan ini di dalam channel saya Muhammad Kece bla bla, kan nggak ada. Berkali-kali ngomong ini, ngomong masalah Rasulullah ikuti jin, Allah Subhanahu wa taala sebagai raja jin bla 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 gitu demikian. Dan satu hal yang saya suka dari Pak Rudi Yohanes, dia mengatakan lihat pasal tentang Undang-Undang IT, barang siapa dengan sengaja. Ya, Pak Abu Somad sudah membuat klarifikasi, saya tidak menyengaja, saya tidak tahu bahwa video saya tampil. Video dia 2017, tok rame di 2019, setelah 2 tahun baru rame gitu loh, dia tidak sengaja. Nah, melihat dia kata-kata dengan sengaja dan Pak Abu Somad mengklarifikasi tidak sengaja, maka dapat dipastikan bahwa Pak Abdul Somad tidak akan bisa tersentuh hukum ya. Demikian ya, ini bagus analisis di sang debater ya. Harusnya yang dibuat di situ, yang diuraikan Pak ini adalah apa? Unsur-unsurnya, kenapa berkas ini dikembalikan? Misalnya,
Unsurnya ini tidak terpenuhi. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur tanpa hak ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia berhak. Karena KTP-nya masih Muslim. Maka dikembalikanlah ini. Harus bisa dibuktikan bahwa dia Kristen. Kemana orang itu mencari pembuktian? Ya nggak tahu lah, tak ke langit, tak kemana. Kalau dibilang dia sudah dibaptis, oh saya baptis itu kan saya tetap masih KTP Islam dan iman saya masih Islam. Mau apa? Siapa bisa melihat iman? Satu mungkin temuan yang terbaru ya ketika si Kosman ditangkap di sawah itu, sawah tempat kodok itu. Ada kartu ya, kartu dari kartu evangelis gereja B gitu. Jadi kalau dia kartu evangelis gereja B, ya memang dia seorang evangelis ya. Jadi dia seorang penginjil Kristen, tentu seorang Kristen dong. Dan diperkuat lagi kalau masuk ke dalam Facebook dia ya, Facebook si Kosman itu namanya adalah Muhammad Cornelius ya. Muhammad Cornelius itu ada ya, dia menyebutkan bahwa saya jadi hamba Tuhan, gaji saya 500.000. Nah demikian. Dan kalau lihat daripada channel pertama si Kosman namanya Muhammad K besar C besar ya, Muhammad K besar C besar. Dia ngomong memang menghajarnya itu mula-mula kitab kuning, dan ada di dalam deskripsinya, barang siapa ingin membantu pelayanan maka silakan bantu nomor rekening. Jadi ada juga motif uangnya di situ ya, karena gaji dia cuma 500.000, mungkin dia ingin uang tambahan lah. Demikian ya, next ya. Tidak ada kawan. Kan begitu kawan ya. Dan secara administrasi negara itu sudah tertulis Islam, nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa ditipek-tipek, di stabilo nggak bisa. Prosedurnya untuk membatalkan itu ada. Harus diajukan dulu RT, RW segala macam sampai level yang tinggi ya kawan. Nah, mungkin begitu unsurnya tidak terpenuhi karena Undang-Undang ITE misalnya kan, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak, dia memang terpenuhi barang siapanya, dengan sengaja terpenuhi, tanpa hak ternyata di situ kendalanya, dia punya hak, ya. Dan itu sudah saya bilang dari dulu, sama pengacara saya juga sudah saya bilang. Digiring itunya, jangan kalian giring somat. Tahap apa somat. Ya kawannya, inilah yang saya katakan mereka tidak pakar hukum, tapi jadi juru bicara. Jadi begini kawan, seolah-olah polisi itu, aduh gimana ya. Jurus dia adalah seorang yang memiliki KTP Islam, itu dipakai oleh Pak sang debater ya ketika waktu itu di 2020 ya, si Kosman dikejar-kejar oleh RASI ya. RASI itu lembaga swadaya masyarakat bergerak di bidang spiritual, pokoknya majemuk lah, mengadukan Kosman ke Bareskrim, dan nampaknya ujung-ujungnya ditemukan bahwa Kosman KTP-nya Muslim. Nah, setelah KTP-nya Muslim, si sang debater menutup rekening untuk donasi si Kosman. Kenapa? Kata dia, kesannya itu ya udah, ada masalah apa? Udah gak ada masalah lagi kok. Dia kan seorang Muslim, dia berhak mengobok-obok Quran. Nah itu. Ternyata kan perkembangan terbarunya adalah bahwa penistaan agama itu tidak hanya dilakukan oleh yang beragama lain, tapi oleh yang beragama Muslim pun kalau dia menistakan agamanya kena juga. Misalkan seorang Muslim menjelek-jelekan Nabi Muhammad, kena juga. Ya, seorang Muslim menjelek-jelekan agama nabinya, lalu ada yang mengadukan, kena juga ya. Jadi tidak harus orang luar Islam ya, dalam Islam pun bisa kenal ya. Demikian ya, Nek. Nggak ngerti aku. Nah ini kita lanjut ya. Ucapan Abdus Somad ini menusuk hati tanggapan baik dari Muslim maupun dari orang-orang Kristen. Kalau saya sih nggak perlu menanggapi itu, karena ya memang sudah begitu model Abdus Somad. Kehidupan Indonesia yang toleransi, dan janganlah engkau menumpahkan darah. Aneh ini polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini. Kalau memang mau menangkap Abdul Somad, buat Pak laporan Pak. Kenapa, pertanyaan saya, kenapa orang ini tidak buat laporan tentang Abdul Somad? Pak Saipudin sudah punya pengacara. Tinggal gerakkan pengacara ini buat laporan ke Bareskrim. Selesai kawan. Lantas kenapa Pak Saipudin tidak melaporkan? Kecuali mereka sudah melaporkan, Pak polisi tidak bergerak, baru. Ini saya belum lihat ya mereka buat laporan. Tidak ada, pernah ditunjukkan selembar surat buat laporan atas nama Abdul Somad pencemaran penistaan agama. Benar ya, jadi yang kata sang debater cerdas ya. Jadi harus ada pelaporan namanya P1.
P1 adalah PL, pelaporan kepada polisi gitu ya, laporan polisi lah. PL sampai dengan P21 harus terpenuhi 60 hari. Apabila 2 bulan atau 60 hari tidak memenuhi gitu ya, P21 artinya berkas semua lengkap apa enggak jelas gitu, enggak kuat gitu, maka kena SP3. Artinya apa? Bata demi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur yang memenuhi KUHP. Demikian ya, ada pelaporan yang betul memang, namanya P1. P1 pelaporan, P2, P3 terus sampai dengan P21 berarti pemberkasan dari Bareskrim ke ini ya, laporannya ke kejaksaan. Nggak lengkap dibalikin, namanya P21A terus sampai dengan P berapa gitu ya. Nah, sebelum P21 apabila bahannya nggak lengkap ya namanya adalah SP3. Jadi bahan itu tidak kuat, pelaporannya nggak kuat, berbuktinya tidak cukup ya, 2 bukti pendukung tidak ada, bla 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 bla, maka ketemulah SP3, namanya dianggap kadaluarsa lah, dianggap tidak relevan lah, dianggap tidak memenuhi unsur KUHP dan seterusnya. Demikian ya. Next. Jadi ada P1 pelaporan sampai dengan P21 sampai berkas diserahkan oleh polisi ke kejaksaan dan durasinya harus di bawah 60 hari atau 2 bulan. Apabila lebih, maka yang bersangkutan bebas, dianggap dia tidak ada kekuatan hukumnya, dibebaskan demi hukum. Demikian ya. Next ya. Saya belum dengar itu kawan. Kenapa saya belum dengar? Karena mereka kan tahu kawan. Terlalu prematur. 2 alat buktinya nggak cukup. Apa yang mau mereka buat 2 alat bukti coba? Ya, kalau memang sudah cukup ya silakan. Laporkan apa susah-susahnya berbalas pantun. Bangka sakit hati kalian nanti kawan. Bisa-bisa tumbuh empedu. Batu empedu ya. Ingin memenjarakan Abdul Somad tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya sakit hati, mati-mati, mendadak kalian nanti semua. Buat laporan Pak Sepudit, buat laporan ke kantor polisi, SPKT. Tahunya pengacara itu jalurnya. Sesudah itu tunggulah, sama seperti kemarin waktu melaporkan Yaya Waloni. Yaya Waloni buatnya... Saya curiga bahwa kenapa pengacara saya Ibrahim, Pak Komarudin tidak membuat laporan. Kenapa? Sudah ada pelaporan terdahulu di 2017. Di 2018, di 2019. Jadi pelaporan itu terus menerus itu ya. Ada dalam alasan SP3 itu apabila sebuah laporan sudah ada laporan yang lainnya dan sudah dianggap tidak lagi memenuhi unsur hukum, maka dianggap kadaluarsa. Jadi klaim bahwa konteksnya tentang dalam salib itu ada jin kafir itu sudah lama, di 2018 sudah dimentahkan, 2019 sudah dimentahkan, dan sekarang di 2021. Tentu ini kan tadi menggugat orang dengan kasus yang sama, ini nggak boleh. Apalagi sudah lama ya, itu sudah kena SP3 gitu. Nah, maka tadi kan si Yohanes Leong gitu, yang dibawa-bawa juga oleh oleh si Metanoia Pendeta Rizul Lubis ingin membuat fakta baru. Fakta baru, Abdul Somad mendukung ISIS. Wah, dengan menyebutkan ini loh faktanya. Abdul Somad mengatakan kita nggak apa-apa dukung ISIS, tuh kan katanya. Padahal yang dimaksud dengan ISIS oleh Pak Abdul Somad itulah ikatan suami ikut istri gitu. Disebutin, boleh nggak apa-apa, kita ikutin ISIS, maksudnya ikatan suami takut istri. Nah, kata-kata maksudnya ikatan suami takut istri itu dipotong. Nah, sehingga kesannya Pak Abdul Somad itu terlibat dalam ISIS. Demikian ya, itu kira-kira ya. Jadi baku hantamnya apa intisarinya? Intisarinya konflik antara sang debater dengan Saifuddin Ibrahim sudah memanas ya. Dan Saifuddin mengancam akan men-take down daripada channel sang debater ya. Oke, dan memang saya akui sang debater pintar cerdas. Ya, dalam hal hukum karena dia pernah dulu tuh berurusan sama hukum. Dan dia nampaknya membela Pak Abdul Somad. Pak Abdul Somad tidak bersalah. Kenapa? Dia tidak sengaja. Kenapa? Di dalam hukum itu barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan hate speech atau apa yang membuat resah. Pak Abdul Somad sudah mengklarifikasi, saya tidak sengaja, saya tidak tahu bahwa rekaman saya itu direkam. Itu kan waktu kuliah subuh saya menjawab pertanyaan dan seterusnya. Demikian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.